Oke, halo semua. Kita bakalan lanjutin lagi di pengadilannya siapa namanya? Gina ya. Semoga Gina selamat, tapi kemungkinan masih agak panjang ya. Masih belum ada bau-bau siapa pelakunya ya. Ya, semoga aja. Ya, belum ada bau-bau. Gua nggak tahu ya si dua pencuri itu pelakunya atau bukan. Tapi menurut feeling gue mereka kayak bukan pelakunya atau mereka bekerja sama dengan pelaku sesungguhnya. Diam, please. Wah, kita lanjutkan lagi ya. Oh ya, gua kasih info dulu ya. Kemarin kita tahu kalau ini bisa dibandingin nggak sih? Ya, pokoknya dua foto ini ternyata ada tuh lihat guys. Tempatnya tuh gerak. Jadi ada beberapa yang berubah lah di tempat itu ya. Jadi si pencuri dua itu nggak langsung pergi habis masuk. Jadi entah kenapa dia mencari sesuatu. Mungkin itu panik kan. Mereka pasti ngapa-ngapain dulu sebelum pergi ya. I don't know. Ya. Aku anggap kalian mendengar defense counsel si pengacara kan? Oh iya, tentu saja. Iya, aku juga dengar kok, benar. Dan Mr. dan Skulin bersaudara. God blame me. Ya, aku lupa namanya siapa. Entahlah, dua pencuri lah. Gua nggak hafal namanya, susah banget. Pada awal trial ini kamu ngomong kalau tindakan kamu setelah kamu masuk Windy Bank adalah, ya ini kita dengerin ya testimoninya. Well, it was Beldam soon as. Maksudnya Beldam itu nama orang kah? Oh, Bedlam. Beldam aja. Bedlam apa dah? Bed kan tempat tidur. Lamp itu lampu. Enggak gitu. Enggak ngerti. It was nice. It was didn't have time to pull me dogs out. Me Lucy Locket. Sumpah ini bahasa mereka berdua itu susah dimengerti ya. Kalau kalian tahu apa dimaksud mereka, bagus lah. Atau tulis di komentar aja ya guys. Gua nggak ngerti. itu bahasa apa coba? Tapi itu bohong kan? Bohong apa anjir, gua kagak ngerti. Kalian berdua pada malam yang kita bahas ini, you reflect through the item on the victim counter. Kamu reflect itu apa ya? Mencuri ya mungkin ya. Kalian mencuri sesuatu di counternya Windy Bank ya. Entah apa itu. Kita nggak pernah ngelakuin hal itu. Yang kiri ngomong kita nggak pernah ngelakuin hal itu. Tapi yang pendek, loh kok kamu bisa tahu ya? Nggak kompak. Nah lo panik kan yang pendek kan. Kok kamu tahu? Ayo wes lah. Ketahuan. You will tell me. Oke, langsung lah kasih aku beneran testimoni lagi ya. Tiap kebohongan that passes your lip yang diomongin bibir kamu serve to increase the severity of your punishment. Akan meningkatkan masa hukuman kamu ya. Setiap kebohongan kamu. Wah pecah. Dan karena itu gentlemen, may deal a crushing blow to your chance of ever seeing the light of day again. Dan kamu tidak akan pernah melihat saya matahari lagi ya. Kalau kamu bohong, wah, diancam sama si Dracula ya. Tadi ada yang cita-citanya jadi Dracula. Maksud gue jadi pengacara jaksa lah. Mungkin bisa belajar remake kah. Tapi nggak tahu ya kalau hukum. Nggak tahu. Pengacara yang asli gimana ya. Gue nggak pernah ke pengadilan ya soalnya. Oke. Kita memang menjatuhkan beberapa barang di situ ya. Tapi kita nggak pernah. Riflin itu mencuri kah? Kita nggak mencuri apapun lah. Anggap aja gitu ya. It was when ya benar. Ketika kita mendengar ada suara tembakan, made us both jump. Kita kaget ya. And all stuff went flying. Dan semua barangnya terbang. Oh ya. Oke. Lami, it didn't half give me a fright. Itu tidak membuatku takut ya. We was thinking the shooter did come out the door. Oke. Pokoknya suara tembakan itu nggak membuat gua takut ya. Kita cuma berpikir kalau misalnya si penembak itu bakalan keluar dari pintu belakang itu ya dan menargetkan kita. Ya, we stuck everything back where we found it. Kita meninggalkan apapun yang tersisa. Gua nggak nyentuh apapun lah intinya ya. And scared, what the fuck is scared? Straight into I'm in the back. In the black. Nggak ngerti.
We couldn't have shot the pawnbroker. See, kita we never had a chance. Kita nggak mungkin menembak. Shot ini bukan shot menembak kan? Mungkin maksudnya kita nggak mungkin mencuri pegadaian itu, tempat itu. Kita nggak punya kesempatan. Mungkin itu ya maksudnya. Kalau shot kan udah jelas dia nembak ya. Ini shotnya itu bukan shot menembak ya. Oh, jadi kamu mengakui tuduhan tersangka kah? Tersangka, pengacara ya. You did indeed ransack Windy Bank countertop at the neck of in question. Kamu kayak mau ngobrak-ngabrik counternya pada malam itu. Yang ngobrak-ngabrik karena kaget ya mungkin ya. Not ransack, Governor, no. That's right, Ness. Itu benar ya. Itu like we tidied up, kayak kesenggol mungkin ya. Anggap aja mungkin kesenggol ya. Oh ya, bisa dipercaya kah? Nah lo, makin bohong, makin gak bisa keluar dari tempat persembunyian. By their own admission, this brother, dua bersaudara ini masuk ke tempat pegadaian under dubious circumstance, dalam suatu kondisi. Kondisi apa anjir? Tapi mereka panik ya dan kabur pas mendengar suara tembakan. Having first met a good their mess. Cara kamu ngomong we hardly sound like the rock at all. Gak ngerti. Kita nggak kayak gitu, Nes. Kita nggak can make us sound bit more cutthroat. Ini istilahnya susah ya, guys. Cutthroat itu apa ya? Pemotong tenggorokan. What? Mungkin penakut ya. Mungkin dianggap penakut gara-gara suara tembakan ya. Itu nggak mungkin kebetulan dong. Mereka berdua datang di Windy Bank pada malam itu. There's more to this testimony. Ya pastilah. Dia nggak mungkin begitu doang ya. Oke, kita emang nyentuh beberapa barang. Oke, kita press dulu. Nah, kalau kasus gitu, kenapa kamu nggak testimoni pas awal gitu? Well, kita apa itu? Exactly squeaky clean. Kita belum sepenuhnya clear apa sih? Bersih, what? Kita enggak Nash, oke. If we admitted, kalau kita mengakui sesuatu seperti itu, orang-orang akan berpikir we was up to no good. Lu emang jahat anjir. Lu mending ngaku dari awal daripada nutupin kayak gitu anjir. Benar Ringo, me all China. Artinya apa anjir? Aku tua Cina. We did only learn ourselves. Kalau kita ngomong jujur dari awal, itu akan membuat masalah pada kita katanya. Dan faktanya sekarang sebagai result kalian berbohong di testimoni kamu sebelumnya, that exactly itu yang kamu lakukan kan, landed yourself. Kalau ini karena ulah kalian ya, karena kamu nggak ngomong yang sejujurnya ya, kamu bakal nambah masalah kamu lagi ya. Itu nggak beruntung ya, nolak ya. Oke, saksi, jelasin lanjutannya. Oke. Right, Nash, right. Tidiet place. Lo panik gak tuh? It was when pas kita dengerin suara tembakan, kita kaget. Jadi yang mau kamu omongin itu suara tembakan shocked you so much, mengagetkan kamu ya. You knocked all those things off the counter. Kamu menjatuhkan kayak seluruh ya benda-benda di counter gitu. Well, it shocked one of us that much ya. Itu mengagetkan salah satu dari kita. This bag of nerve needs to learn to keep his shirt on. Kayaknya yang kaget itu yang pendek ya. Look, itu sangat keras kan? Blimey? What the hell? Blimey siapa? Me that granny would have woken up. Bahkan nenek-nenek itu bakalan bangun gara-gara suara tembakan itu. Big bro di sini teriak like a blooming baby, seperti bayi ya, dan
jatuh ke counter. Oke, jadi si bocil ya, si yang pendek itu kaget terus jatuh ke counter. He can knock over lot of book. Dia menjatuhkan banyak buku, lilin dan school of whatnot. Oke, kita cek dulu. Oh, yang jatuh itu yang ini ya. Yang ini jatuh yang ini ya. Oh ya, kalau kalian lihat itu agak geser ya guys. Oh, ternyata yang berubah itu yang ini ya. Salah. Yang berubah itu yang atas ya. Gue kira berubah itu yang buku-buku itu guys. Entahlah, gue nggak tahu yang berubah. Tapi kalau dilihat sekilas dari kanan kiri gini, yang berubah itu yang bagian atas kan. Yang bagian sini nih. Jadi school, buku-buku yang belakang ini. Candle, what the fuck is candle? Oh, candle ini ya. Candle ini jatuh juga pak. Oh iya, candlenya jatuh nih, pecah nih. Mungkin ya. That got tangled in some marionette. What knocked over picture frame? We knocked the scale on the floor. Oke, bener ya, berarti yang bagian atas ya. Ya bener, ada foto. Terus ada ini jatuh. Kalau foto jatuh harusnya pecah dong. Enggak deh. Salah gue. Boneka jatuh juga kan harusnya. What at me greeny will have been scared. Kita takut ya, we grab at a clatter like that. Gunshot. Dan ada lagi ya. What? I mean was quiet as a mouse then sudden bang. Apa ini? Bentar guys, sebelum gua pindah ke tempatnya si Greg, siapa sih namanya? Gue sampai lupa namanya anjir. Gregson kan? Ya Gregson. Sebelum kita ke Gregson kita baca ini. And then some, dan ada beberapa. I mean maksudku it was quiet as a mouse and then all sudden bam. Oke. Jadi pada saat itu hening ya. Dan tiba-tiba ada suara tembakan katanya. Apa-apa? Ada apa Gregson? Inspector Gregson, kamu mau ngomong sesuatu kah? Seperti aku omongin ya, I don't appreciate being lumped with the desk scroll. What? Hah? No, maksudnya testimoni apaan? Kamu terlihat untuk bereaksi seperti yang dikatakan Skulin. Apa tuh? Apakah kamu berpikir ada sesuatu gitu? Itu mungkin nggak ada ya, tentu saja ya. I wouldn't even bother. Aku bahkan tidak terganggu untuk ngomong ini. Tapi, well, faktanya cases don't get solved. Kasus nggak mungkin terselesaikan if you ignore the little detail. Kalau kamu mengabaikan detail kecil. Apa tuh maksudnya? Dia menyadari sesuatu kah? Apa? Udah kasih tahu lah apa. Seperti yang kamu tahu ya, we booked these fellas in the yard for questioning last night. Bentar guys, gue ditelepon ya. 1 hour later. Oke guys, lanjut lagi. Nyam. Seperti yang kamu tahu, we booked these fellas. Kita membawa orang-orang ini ke sini setelah diinterogasi kemarin malam. Dan the statement they gave, dan statement yang mereka ngomongin, dan told a slightly different. Oh, ada cerita yang berbeda dari integrasinya si polisi ya. Nah, lo bohong lagi, mampus gak tuh, ha? Tukang bohong ketahuan ya. Benarkah? Nes. Seperti yang kamu ngomongin ya, kamu mendengar the victim shot something out. Oh, si korban neriakin sesuatu sebelum gunshot. Ayo loh. Ya mungkin benar itu Gav, mungkin aja kita mendengar. Just a ring a bell. Kita baru ingat ya. No, karena kamu ngomong itu. Ayo loh. Oh, granted, itu cuma detail kecil sih, tapi I can't help feeling like perhaps aku nggak merasa kayak mungkin sesuatu hal kecil itu mungkin kayak berhubungan dengan testimoni ini ya, fellas. Oke, apa tuh? Kasih tau lah. Itu tenang. Iya. Gue benerin kata-kata gue ya. That's it. Ya. It's all okay. Gue ingat ya. Gue ingat. Ayo lo, dimarahin si vampir lagi ya. Denger lah. Supplement your testimony with whatever detail. Udahlah, tambahin semua testimoni kamu dengan detail apapun ya.
Have miraculous return to your questionable mind. Yang kamu ingat di pikiran kamu ya, sir. Ayo lo dipancem lo. Ya benar kamu, you got. Ya mana? Sebelum gunshot kita mendengar seseorang tembak meneriak ya. Give me that gun. Oke, give me that gun. Oke. Dan faktanya kamu mendengar suara itu dan gunshot dan suara tembakan hampir bareng gitu. Bener kok, kalian denger itu. Dan terlebih lagi, I suppose if what? Year itu apa anjir? Jika boleh jujur, kita mendengar kind of wavering voice, suara yang bergelombang sebelum teriakan. Suara bergelombang, apa itu anjir? Suara bergelombang. Oh, ini suaranya. Jika kamu gak mau kena tembak, give me that gun. Kenapa ting? Oke. Oh, kayak gitu. Jika kamu gak mau kena tembak, yang give me a gun itu mungkin si Windy Bang ya. Jika kamu gak mau kena tembak, jadi si Gina ngancam apa anjir? Gina ngancam sesuatu kah? Jika kamu gak mau nembak, kah? Tentu saja benar ya. From the other side of the door behind the counter. Kita dengar dari tempat itu ya, intinya behind. Ya, oke, dari tempat storeroomnya itu. Dan suara yang kamu dengar itu adalah si korban, si Windy Bang. Dengan nyawanya nenekku, tentu saja itu benar. Oke. On his granny life. Bukannya kalian bersaudara. Neneknya dia kan nenek lu juga anjir. Jadi itu berarti kalian berdua tahu kalau Windy Bang. Kalian berdua tahu Windy Bang dan suaranya gitu. So ya, itu berarti kayak gitu. Nes, benarkah kamu ingat tahu sesuatu? Yes, Konsel, tentu saja. Ayo lo. Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gimana caranya gua nolak ini ya? When that block is all fancy clover giving FLI. Nggak ngerti lagi lah. Gua nggak tahu ya kenapa dia bisa ngancem. Tapi nggak mungkin kan kalau Windy Bang ngancem si Gina. I don't know. Oh, Mimi Granny Life it is. On is Granny Life must be, tentu dia yakin sekali kah? Oke, bisa disimpulkan ya. Seketika habis mendengarkan suara korban, kamu mendengar suara tembakan. Causing you stumble, menyebabkan kamu kayak kaget dan upset the item on the counter, dan kayak menggerakkan barang-barang di counter, scattering them over the shop floor, kayak tersebar lah. Yeah, make it sound like we are clumsy. Don't forget ya, we did it up after like a good little boy. Tapi kalau scatter kok kamu bisa. Terus kalau dia scatter, katanya scatter kan, tapi kenapa dia bisa benerin lagi gitu loh? Berarti dia udah tahu. Dia nggak ngomong dia benerin lagi kan? Ntar guys, gua save dulu ya. Kita save, kita satu-satu dulu ya. Bentar. Yeah, gunshot. The block what owned flash will all the. Ngomong apa? The block what bla bla bla. So he should have just fired instead the yelling at the girl. Yang megang pistol bukannya Gina? Jadi kamu ngomong kalau Windy Bang megang senjata gitu di tangannya? Oh yeah, tentu saja ya. But that was a sight, them two waving them guns. Mereka berdua punya pistol. Bukannya Windy Bang nggak megang pistol? I mean, just before he saw that out, kita mendengar ngomong kalau kamu nggak mau kena tembak. We didn't really sound like him, man. Itu nggak terdengar seperti yang dia ngomongin sih. Dan more an empty threat, cuma kayak
ancaman kosong, nggak berarti ya. Oke, tapi emang dia bawa pistol? Mr. Windibank known to keep revolver on his shop counter all time. Oke, jadi tembakannya Windibank itu di counter. People say to protect the article. Orang-orang ngomong untuk melindungi barang-barang yang dia simpan ya. He did readily put a bullet in someone's head if required. Dia mungkin saja nembak seseorang kalau diperlukan. Did someone being himself, of course. Dan orang itu tentu saja dirinya, benar. Kayak Van Zik tahu banget Windibank dah. Soalnya kalau dia nggak bisa menjaga apapun, dia nembak dirinya sendiri, guys. Kayak yang sebelumnya. Well, he certainly sounded like he was ready to pull the trigger. Dia terlihat kayak dia itu udah siap buat nembak ya kemarin malam. Hanya saja orang he was gonna shoot beat him to it. Yang dia mau tembak itu malah ngalahin dia ya. Oke. But he wish nggak ngerti. But he wishes the trigger instead of. Aku harap mendingan dia langsung nembak aja daripada teriak give me the gun. Oke. Tapi ada 2 tembakan. It was more or less the same time. Itu hampir bertepatan waktunya. Give me that gun. Oke, kok kayak gitu. Nah, tapi kalau Windibank punya tembakan, kenapa gerakannya kayak gitu anjir? Oke. Nah, katanya si Windibank. Oke lah, kok nggak ngerti lagi lah. Lami, it didn't have right. We was thinking. Nggak ngerti. Kita press aja. Gua berpikir kalau ada orang yang bakalan keluar dan malah nembak kita ya. Karena itu kamu nggak buka pintunya? It went deadly quiet. Itu langsung hening ya setelah itu ya. Put the wind right up in. Tapi anyway, pintunya emang kekunci kok. Benar kan? Nggak mungkin pintunya kebuka. Yes, tentu saja itu terkunci dari dalam. Or we have been led to believe. Tentu saja itu terkunci dari dalam. Benar, kita nggak mungkin tahu apa yang terjadi di dalam kan? Kecuali there was some other way, ada cara lain untuk melihat kejadian dari dalam. Seperti melalui kunci pintu atau bukannya ada lah. Bentar, bukannya ada itu ya? Ini enggak, ini bukan jendela. Oh, ketutup ya. Bukannya ada jendela di sini ya? Jendelanya bukan kebuka ya? Tuh ketutupan lagi ya. Gua nggak bisa lihat, guys. Ya udahlah. Gua nggak ngerti lagi. Ngapain lagi dia mereka dua ya? We really cut the monster. Lu ngapain kenain si Gregson anjir? Tapi seperti yang kita tahu ya, di belakang pintu itu si korban itu udah mati ya. With the accused, dengan si tersangka yang gak jauh dari dia. Benar sekali ya. Gina ada di situ tidak sadarkan diri dan pistolnya ada di tangan. Untuk mengkonfirmasi would it be correct, itu kan benar untuk ngomong kalau misalnya nggak ada dari kalian berdua kayak masuk ke ruangan gudang itu kan. Benar sekali Gav, benar. Kita nggak mungkin, we couldn't have even if we wanted to. Kita nggak mungkin bisa walaupun kita pengen masuk sih. Ya kan pintunya kekunci dari dalam. We stuck we struck everything back and we found it and scapegoat struck into. Kita mengembalikan barang itu ya. Intinya dia mengembalikan setelah itu. Ya intinya setelah dia ngacak-ngacak ya. Yes, whereupon you fire a shot your own gun, Mr. Hellockson. We was nice. Kita emang nembak si Sherlock Holmes ya. I was ready shaking like a leaf. Gue udah siap untuk goyang seperti daun. When you load turn up. Apa sih, ngomong apa sih? Jika kamu bergoyang kayak daun, don't put a loaded gun in your hand. Jangan naruh pistol di tangan kamu. Apa sih? Kok malah ngomongin daun sih? Ini game apa coba? Jangan mainan ini guys. Bahasannya bingung.
Before your mind goes totally blank, sebelum pikiran kalian kosong ya, make sure you don't have a loaded hand. Pastikan kamu nggak punya pistol di tangan kamu ya. Mental note miss. Dan setelah itu, we lock it down the street, kita langsung kabur ke jalanan ya. Tapi apparently tiba-tiba we look dodgy the coppers or sumat. What the fuck is coppers and sumat? Polisi ya, so they clapped the derbies on us like a winking. Pokoknya si polisi langsung nangkap mereka kah? Anggap aja kayak gitu ya. Dan setelah kamu ditangkap di borgol, polisi menemukan pistol ini di tangan kalian, benar? Ya benar sekali. Tapi dengar ya, itu tidak membuktikan apapun kan? Kita nggak mungkin menembak pawnbroker sih. Kita nggak punya kesempatan. Oh ya, nggak punya kesempatan gimana? Dan kenapa kita harus percaya kamu? What? Nah, karena itu benar ya. Tempat itu beneran kosong pas kita masuk. Dan pada saat itu si korban ada di dalam storeroom, having been forced to open the door by the accused. Dipaksa membuka pintunya oleh si tersangka yang mempunyai pistol di tangannya. Iya, memang. Dengan kata lain, pada malam kejadian, kalian berdua sebagai saksi tidak pernah laid eyes on the... Apa itu laid eyes? Kayak nggak pernah lihat proprietor of the pawnbroker. Jadi intinya mereka berdua nggak pernah melihat si Windy Bank kah? Nggak pernah mengetahui Windy Bank itu kayak gimana. Intinya gitu ya. Benar kah? Yeah, you got it, mister. Down to the sea. Oke, dia setuju ya. Dia nggak pernah tahu Windy Bank ya. Never actually encountered. Nggak pernah sama sekali tahu Windy Bank. Apakah itu benar? Penasaran gue. Apa ya? Gue bingung ya. Udah lah. Wadah lah. What is Rono? Gua nggak tahu. I call them herbal tree. Ya boleh. Kasih gua teh. Oh thank you ya. Tapi aku baik-baik aja. Oke. Oke guys. Ini gua press semua ya. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Well, feeling can be very logical all the time. People expression, the movement of their eyes, the word they choose. You can take it all. Kamu bisa mengambil semua itu dan membiarkan otak kamu untuk analisa itu ya. Dan kamu feeling dan come out dan keluar dengan feeling apa anjir? I think you should trust your instinct. Oke guys, kita pakai insting kita ya. Alright, kita emang menjatuhkan beberapa barang. Oke. Give me just sebelum gunshot kita mendengar suara give me the gun. Oke. The block what owned the place was holding a gun, so he should. Emang dia tahu dari mana kalau misalnya si Teres dia membawa pistol, padahal si Windy Bank kan nggak bawa pistol kan? Coba ya kita pakai feeling ini dulu ya. Dia nggak bawa pistol kan? Mana ya? Mayat Windy Bank mana ya? Objection. Hah, suaranya berhenti. Jadi kamu ngomong kalau pada malam kejadian si korban Windy Bank membawa pistol kan? Nah, ini seperti yang gue bahas tadi ya sebelumnya ya. Ya benar sekali, Gav. Kamu tahu itu kah? Benar, Nes. Ya, tentu saja tidak perlu didebatkan lagi ya. Oke, coba kamu lihat foto ini jelas-jelas pada foto ini nih. Kalau Windy Bank tidak memegang senjata apapun ya. Loh kok? Gordon Bennett, siapa Gordon Bennett anjir? Objection. There can be no question ya. Oke, tidak perlu didebatkan lagi kalau si korban itu kalau si pistol korban itu digunakan pada malam kejadian, tapi bukan di tangan korban ya. It would remind, itu mengingatkanku pada pengadilan that Windy Bank gun was found at the scene. Ya emang pistolnya ada, tapi bukan di Windy Bank ya. Nah ini di Gina. Tidak cuma itu ya, itu diidentifikasi sebagai senjata pembunuhan dan itu ditemukan di tangannya tersangka.
Ayo lo, tapi kenapa sih tersangkanya tersangka? Si saksinya ngomong kalau itu di tangannya itu ya? Yeah, that Moltoler used the victim own gun to finish him off. Lah, oke. Loh kok? Tapi kok kayak gitu nggak berhubungan dong apa yang kamu omongin? Katanya kalau si Windy Bank pakai pistol. Kok bisa? Nah, ayo lo. Iya gitu. Tapi kan Windy Bank kan pakai pistol. Coba kamu kayak gitu lagi ya. Jika the crime had taken place, kalau misalnya kriminalnya dilakukan seperti yang kamu deskripsikan kayak tadi, it will rise to undeniable significant inconsistency. Pokoknya ada tidak kekonsistenan pada apa yang kamu peragakan tadi ya. Goodness, benar kah konsel? Apa itu? Kamu menarik, my friend. Coba kasih bukti gue ya. Where the proof that demonstrate inconsistency? Bentar guys. Apa? Bentar guys. Belonging to victim Gina was holding when she found. Bentar. Gue save dulu ya. Kalau kayak gitu harusnya mayatnya kan tuh, kalau si tadi kamu lihat yang di kiri kah? Kalian lihat yang kiri kah? Harusnya kalau ditembak kayak gitu bukan telungkup dong, tapi terlentang, ya nggak sih? Ya nggak? Terlentang nggak sih? Sesuai dengan testimoni ya, si saksi itu mendengar tembakan ya, give me the gun, dan dilanjutkan oleh gunshot kan? Iya benar sekali ya, itu hampir bersamaan. Iya, benar sekali. Dan kalau testimoninya benar, itu berarti pada saat kematian, si korban dan si penyerang pasti langsung berhadapan satu sama lain. Tapi jika aku bisa menanyakan si pengadilan, coba ini ngeliat foto ini ya. Dan si badannya korban, kamu bisa jelas melihat kalau misalnya Windy Bank itu ditembak dari belakang. Jadi, seperti yang aku omongin sebelumnya ya, there is ketidakkonsistenan terhadap testimoni kalian berdua. Waduh. Ayo lo. Kalau ditembak dari depan harusnya matinya kayak itulah. Kedorongnya ke belakang ya. Jadinya telungkup ya. Terlentang bukan telungkup. Nah. Face up lah, face up, face down. Bisa ada kayak Yu-Gi-Oh anjir, face up, face down ya. The shopkeeper emang punya pistol kok di tangannya, kita melihat itu. Did I hear you just now? Apakah kamu mendengarkanku? Kamu actually saw, kamu benar-benar melihat Windy Bank memegang senjata gitu? Sumat like Mike have slipot. Wah, keceplosan kah? Bohong lagi kah kamu? Ladies and gentlemen, you have all just heard. Kamu baru aja mendengar kesaksian dua saksi ini ya. That on the night of in question, pada malam kejadian, mereka actually saw, mereka melihat dengan kedua mata mereka sendiri si korban yang menggunakan senjata ya. Which can only mean, yang berarti that despite of testimony to the contrary. Apa itu? Skulin brother itu must have encountered the victim in person. Sudah bertemu Windy Bank secara langsung katanya. Ayo lo Windy Bank. Skulin brother. Diam. Saksi jelaskan lagi ya. Well, masalahnya adalah kita nggak harusnya kayak kayaknya dia dibayar seseorang dah. Feeling gue ya. Dia kayak disewa seseorang ya. Nah, kelihatannya my previous warning, haha, ya lo, ancaman lo sebelumnya. Ini sudah sangat jelas ya, that false witness, saksi palsu ini will be the death of you, akan membuat kalian mati. Nah lo, hukuman mati lo. Aku mengerti kalau kamu menggantikan the untruth of your original testimony dengan kebohongan lainnya gitu. Intinya mereka bohong lagi ya. Maafkan aku, Governor. Udah diem, Nes, diem.
Jika kita ngomong sekarang, you know what he will. Maksudnya apa nih? Jika kita ngomong sekarang, kamu tahu kan apa yang akan dia lakukan kepada kita? Dia siapa dia? Ayo lo, ceplosan nih, si bocil ini selalu keceplosan ya. Let me position. Oke, kita jelasin lagi ya posisi kalian berdua ya. Kamu berdua akan bicara ya. There is no other option, gak ada pilihan lain yang tersedia untuk kalian berdua. Tunggu bentar. Brother, kakak. Ini permainannya gimana ini? Tapi dia akan memberikan kita our gods for Garter. What the hell? Apa ini? Itu siapa anjir? Oke, kalau kasus itu it has quite sunk in yet. No matter how hard, tidak peduli seberapa kerasnya kamu menyembunyikannya, kebenarannya akan selalu terungkap, katanya. Oke, pada malam kejadian, it's now apparent kelihatannya kalian berdua memang bertemu secara langsung ya dengan si korban. I demand you, aku pengen kalian testimoni lagi. Jelaskan pada saat apa kalian berdua bertemu dengan korban. Oke guys, on pain of that, I suggest you to make yourself fully aware. Oke guys, oke. Oke guys, ini last testimoni buat hari ini ya. Kita bakalan mengetahui kah? Oke. We just got inside the cave and with a psych on relief. Apa sih nggak ngerti? Sumpah ini si bocil ini nggak ngomong nggak jelas. Give me that gun. Udah ngomongnya itu ya. Dan he flew at us like a possessed. I thought we did had it. Hah? Jadi Windy Bang ngomong ke mereka berdua, For an old geezer, the block was strong as an ox. Sebagai orang tua, dia sangat kuat ya. Oke, jadi mereka menghadapi Windy Bang ya, pernah ya. He chunked me over the counter. Dia menjatuhkanku di counter. I pulled the gun. I pulled my gun on him. Aku kayak mengancam dia dengan pistol. And then he legged it through the door into the back room. Dan dia masuk ke dalam back room. We never had nothing to do. Kita nggak melakukan apapun ya. Apalagi membunuh dia ya. That's all what happened. Oke, jadi mereka berdua itu sempat bertarung dengan si brother ini ya. Si Windy Bang ya intinya. Pas si Windy Bang kayak menjatuhkan si bocil di counternya, si kakak itu ngancem dengan pistol, terus nyuruh dia masuk ke dalam storeroom katanya. Sorry. Well, kita interesting. Okay, but to be honest, Connor, this time we ain't got nothing more to hide. Kita nggak punya bukan apapun. Nggak percaya gua. Lu nggak nyembunyiin apa-apa, nggak percaya. Ini gua nggak ngerti translatannya. Silakan guys. Mungkin ini intinya itu pas dia masuk tiba-tiba si Windy Bang itu nyaut ya. Ya kayak nyamperin gitu. Sebentar, gua press dulu lah. Ya kali gua nggak nge-press. Pas kalau kamu ngomong geezer, aku anggap itu si korban kan, si Windy Bang. Iya, siapa lagi? Sorry, maksud gue ya benar. We was keeping close eye on the entrance with the cave. Kita memperhatikan pintu masuk ya. Tapi we never thought, kita nggak pernah membayangkan no one was gonna come out. Oh, kita nggak pernah membayangkan ada orang yang keluar dari storeroom katanya. Backroom? Maksudnya storeroom itu? Ya, itu pasti di mana dia keluar ya. Only place he could, satu-satunya tempat di mana dia keluar. So it would seem kelihatannya si korban already in the storeroom. Emang udah ada di gudang ya. When this brother entered the premise, pas si kedua bersaudara masuk ya. Oke. Yang berarti gini itu pasti udah di dalam storeroom kan? Tapi itu nggak make sense kan? Jika Gina itu mengancam Windy Bang di storeroom dengan pistol, terus kenapa dia
he have emerged from the same room. Apa sih? Kenapa si Gina nggak keluar bareng si Windy Bank gitu loh dari showroom? Kan Gina kan lagi nyari itu kan buku. Oh, gua ngerti. Nggak ngerti juga sih. Mungkin Gina itu lagi nyari bukunya itu ya. Buku apa sih? Ya itu buku story-nya Sherlock Holmes. Sedangkan si Windy Bank sebenarnya nggak diancam juga ya. Kan mereka berdua udah saling kenal kan. Ya nggak sih si Windy Bank sama Gina? Ya Gina nyari aja kan, mungkin anggapannya ya lu Gina tahu Sherlock Holmes lah. Jadi ya anggap ya wes lah, lu cari aja lah barengnya Sherlock Holmes lah. Sedangkan si itu ya Windy Bank biasa aja, ya nggak sih? Kayak menghadapi customer yang lain. Nggak, bukan customer sih yang ini ya, menghadapi perampok ya sekarang ya. What? Ya nggak sih? No way, Cobber. We had a bigger fish to fry. Ngomong apa anjir? I mean the outgozer just lost it. Hah? Lost it apa? Give me the gun. Lalu dia langsung lari ke arah gua. Kamu ngomong kalau misalnya Windy Bank teriak kata-kata itu di testimoni kamu juga kan? Tapi kalau sekarang kamu ngomong kalau kamu mendengarnya teriak yelling them on the other side of the storeroom door. Oh, iya, benar kah? Tapi kebenarannya adalah dia meneriak kata-kata itu ke kamu kan? Well, ya, tuh kan? Si Windy Bank itu sekarang lagi menghadapi si dua perampok ini ya. Sedangkan Gina mungkin lagi nyari-nyari barang di belakang. Was he ever blimey lumi? Lalala nggak ngerti. Jadi yang kamu mau ngomongin adalah kamu melihat Windy Bank dengan senjata pada waktu itu kan? Ya benar sekali, tentu. Dan tiba-tiba dia datang ke arah kita ya, tentu saja. It was a beldam. I didn't know what was going for. Masih? Oke lah. Seperti yang Nes ngomong ya, kita berpikir we did had it. Had it apa anjir? Had it apa? Oke, jadi si Windy Bank itu kuat banget katanya dan menjatuhkanku di counter. Ya, aku tahu kalau misalnya counter itu di testimoni kamu sebelumnya. Well, ya, tentu saja. He knocked over a lot of book. Dia menjatuhkan banyak buku. Candlestick, oke, ini udah diomongin. That got tangled in some marionette. Hah? Terikat marionette. We knocked over a picture of. Kita menjatuhkan juga kayak foto. Kita menjatuhkan juga scale. Oke. Dan faktanya, it wasn't the sound of gunshot. Jadi faktanya sekarang bukan suara tembakan yang mengagetkan kamu. Jadi barang-barangnya jatuh segitu. Well, big bro here went flying over the counter like a gunshot. I can tell you. Then the outcloser pinned him. Oke. Jadi yang suara pistol itu emang masih bener ya. Terus ada Windy Bank juga yang menjatuhkan dia. Bener Nes. If you hadn't been there, kalau kamu nggak ada di sana, orang tua itu pasti akan membuatku menjadi kue dalam beberapa detik. Pancake oke lah. Dan pada saat itu alarmnya itu menyala di police station via secret cable. Ada button di bawah ya, dan itu dianggap dipencet oleh si korban. Oke. Windy Bank. Oke, jadi Windy Bank menghadapi mereka berdua ya. Oke, lanjut. I pulled my gun on him. Aku mengancam dia dengan pistol ya. And then he like it through the door. Dan dia masuk ke dalam storeroom lah, intinya gitu ya. Apakah kamu pengen nembak si Windy Bank? No, enggak. Aku cuma apa ini anjir? Looking out your me bro. Apa sih ngomong apanya? Be a man, Lalu the man fled into storeroom. Si Windy Bank kabur ke gudang gitu. Pas kamu ngancam dengan pistol. Ya itu benar sekali ya. He shoved me away. Dan dia langsung kabur, langsung lari ke belakang itu dan nutup pintu. Oke. Benarkah Windy Bank lari ke dalam storeroom kah? Kenapa anjir? Wah, sesuai yang dikatakan itu, gini kan ada di dalam storeroom kan?
Nah, benar juga ya. Mungkin dia lebih percaya Gina ya. How did the gun end up in the Windy Bank hand? Gua nggak tahu ya. Bener banget. The point is me and my bro here. That's right, Ness. That's right. Me and my bro here. Kita nggak punya, we never had nothing to do. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya alasan buat membunuh dia ya. That's all. Oh ya, that's all lah. Kamu ngomong kamu nggak ada hubungannya dengan dia kan? Nothing at all. Beneran kok nggak ada apa-apa. Locked it was. Dia emang dikunci kok dari dalam. We know it was. Of course we try to open. Kita mencoba untuk buka itu ya. But it isn't door that one. Good and strong. It sangat kuat ya. Bukan tidak bergetar sekalipun. Only other person room. Oke. Tapi kan yang pegang pistol si itu katanya. Yang megang pistol kan si tersangka. Tersangka. Si Windy Bank, si korban. Kita save dulu. Apakah ada orang lain di dalam storeroom? There is no one else. Mungkin aja ada ya. Kita nggak tahu, guys. Kan nggak ada yang ngeliat di dalam ya. What? Ada apa? Pada saat kamu ketemu dengan si korban face to face, the course of trial, apa itu? Tujuan trial ini udah berubah banget ya. Maksudnya? Apa maksud kamu, ha? Gue juga nggak ngerti maksudnya. The question we must answer, pertanyaan yang harus kita jawab adalah, who could have shot? Siapa yang bisa menembak Windy Bank? Benar, kan pistolnya ada di Windy Bank sekarang, bukan ada di Gina kan? And it is believed, dan gue percaya kalau misalnya pengacara, that the defendant is not only possible to verify. Kalau misalnya si pengacara nggak, ya maksudnya gue nggak bisa jawab itu ya. Benar ya, gue nggak tahu juga buktinya. Oke, kamu menarik perhatian gue ya, huh? Oke, kalau kata saya, let us return to this plan. Apa itu? Apa tuh? Si korban dibunuh di storeroom ya, yang dikunci dari dalam. Dan faktanya, to spray what other possible answer the question, who shoot the man, conceal. Apa itu? What the fuck, conundrum? Apa itu? Gue lupa. Conundrum apaan? Indeed, namely, from what location did the culprit show the victim? Dan terlebih lagi, where was the victim? Wah, susah anjir. Gua nggak ngerti. Understood, my lord. Aku nggak begitu yakin ya, tapi ada satu hal yang aku yakin ya. If I can prove that there is a credible new alternative what happened, itu pasti akan mengubah apa itu, Gina prospect hugely. Aduh, itu harus dijawab ya. Nah, gua nggak ngerti ya. Tunjukkan pada pengadilan answer. Oke, gue save dulu. Akhirnya guys, gue dapat 2 save-an ya. Gue nggak percaya jawaban gue yang tadi there's another one ya. Kita buat 2 save ya. Jika kamu percaya someone else would have killed the victim, indicate from where the person could have fired the gun. Kan matinya di sini kan korban ya. Di sini bisa nggak sih? Kan ada jendela kecil kan? Nggak sih? The defendants believe the culprit bisa aja nembak dari sini ya. Dan jawab pertanyaan yang sebelumnya. Assuming the culprit nembak dari tempat itu ya. Dan sekarang di mana si korban? Di sini. Ya nggak sih? Bisa aja kan? Kan ada jendela kecil ya. The culprit dari outside the storeroom ya. Lanjut. Dan Windy Bank mati dari tembakan di belakang punggung kan. Bisa dilihat dari jejak darah. It doesn't appear that the body was moved. Tidak terlihat kalau misalnya badannya dipindahkan kan. Yang berarti dia emang ditembak di tempat itu, di gudang. Tapi masalahnya adalah di mana si penembaknya. Jadi kamu mengaku kalau misalnya tembakannya dari luar gitu.
Well, sesuai dengan kata-katanya Skulin, aku ituin pistol gue ya, dan membiarkan dia lari ke belakang backdoor itulah. Dan jika Windy Bank lari melalui pintu itu, kita mengasumsikan kalau misalnya pintu itu terbuka pada waktu itu kan. Ya emang dia kan masuk kan. It was precisely that moment when the victim was fleeing for his life. Oh ya, bisa kan? Bisa aja ya. Gua kira lah jendela kecil ya pas. Coba pikirkan itu ya. Do you remember what the prosecutor said? Kamu ingatkah apa yang dikatakan kejaksaan? Moving on the finding of the oke. Sesuai dengan laporan polisi, laporannya ngomong kalau misalnya peluru masuk ke body on a rising diagonal trajectory. Aha. Pelakunya lebih pendek ya berarti ya. Yang berarti si korban ditembak seseorang yang lebih pendek daripada dirinya. Nah lo si bocil lo. Poor man shot was dia lagi lari ya. Oh tentu saja ya. He would have been leaning forward as he was running away. Dia kalau lagi kabur. So even if the bullet was fired horizontally, it would still have entered his body upward. Apa sih? Nggak ngerti. Bahkan kalau dia lagi ditembak horizontally, it will still have entered his body on upward. Oh iya? Karena dia lagi lari kah? Emang bener guys, kalau dia kan lagi lari. Ya, gua nggak ngerti guys. Emang ngaruh. So the culprit isn't necessarily someone shorter. Nggak harus yang lebih pendek dari Windy Bank ya. Emang kayak gitu kan? Kalau kalian lari ditembak dari belakang, emang bisa diagonal gitu? Entahlah, gua nggak ngerti. I'm sure lupa kah? The storeroom itu dikunci dari dalam kan? Nah ini gua nggak ngerti ya, trik mengunci dari dalam gimana ya? Tapi gimana kalau misalnya ada orang lain yang ngunci pintunya? Iya benar, pasti ada orang lain yang ngunci pintu dari dalam. Benarkah? Terus siapa yang ngunci dari dalam? The defense asserted the victim was shot from outside. In which case who shot and locked the... Wah susah. Gua save dulu. Masa Gina? Gina kah? Kayaknya Gina deh. Gina dong. Satu-satunya yang ada di dalam. Oh dia megang pistolnya sih itu buat melindungi diri ya. Dari mereka berdua ya. Dia tak sword, aneh ya. Kamu ngomong kalau misalnya si tersangka itu yang membuat ruangan tertutup. Untuk alasan apa? Pasti untuk melindungi dirinya dari penembak yang di luar. Ah ya benar sekali ya, trik ya. But of course Gini would have locked the door. Pasti Gini ya. It almost got without saying, that's it. Nah, benar kah? Well, kalau misalnya Gini dalam situasi itu, aku tahu I would have locked the door. Aku tahu pasti aku langsung kunci pintunya ya secepat mungkin ya. Maksudku kan ada dua pencuri kan yang menembak pistol ke arahnya. Bener, emang kan ada dua orang di luar yang nembakin pistol. Ya paling nggak nutup pintu kan. Sebelum dua orang itu datang, Lestrade dan Windy Bank itu kan ada di gudang. Dan sekarang aku nggak tahu what went on between them. Apa yang terjadi di antara mereka berdua pada waktu itu. But at some point, pada titik tertentu, Windy Bank itu must have heard, pasti mendengar ada suara orang yang masuk ke dalam shopnya ya. Dan langsung keluar dari gudang. Intruder, ya kalian berdua anjir. Oke, kalau teori kamu benar, that will leave accused alone, dan itu akan meninggalkan si tersangka sendirian di gudang kan? Iya benar sekali ya. Lalu, probably only moments later, pada saat selanjutnya, si korban kabur melalui storeroom untuk kabur apa? Tapi kalau misalnya, bentar guys. Tapi kalau masalah pistolnya gimana ya? Kalau si pencurinya nembak 2 kali ya, harusnya pelurunya ini kan tuh single round was fired. Cuma ada satu tembakan yang
kalau ini dipakai buat nembak si Winnie Bang. Terus yang nembak Holmes itu peluru yang mana? Ini pistolnya dipegang Gina kan? Wah. Iya, ini dua pistol terpisah. Kalau misalnya yang menembak dua-duanya si pencuri, harusnya ini pistolnya dua yang. Oke, kita ikut alurnya dulu ya. Itu masih belum pertanyaan, masih belum dijawab ya. Mungkin ini masih salah ya. Outside the storeroom was a terrifying killer. Ada pembunuh yang membunuh Winnie Bang ya. Dan setelah itu Lestrade langsung menutup pintu secepat mungkin untuk menyelamatkan nyawanya dia sendiri ya. Tunggu sebentar. Tapi itu bukan we are the one who do it. Kita bukan yang melakukannya. Kita beneran gak ngelakuin kok. Kamu harus percaya. I mean please. Kita nggak nembak siapapun. Itu nggak benar ya. Aku tahu faktanya kamu pasti melakukannya. Karena before my own eyes, you shot Helloxom. Kamu menembak Helloxom. Nah ini nih. Harusnya dua pistolnya, dua pelurunya itu ya. Mr. Cullen brother, you had every opportunity. Kamu punya kesempatan ya. To have been true preparator. Untuk menjadi pelaku dalam pembunuhannya Winnie Bang. Ayo lo, ngaku lo. Ngaku kah mereka? Kayaknya nggak deh, belum ya. Oh no, pada gosip. Jauh. Wah, luar biasa Runo. Semua orang-orang di juri kelihatannya di sisimu sekarang. Aku tahu ini adalah pertama kali ya. Mungkin ini untuk terakhir kalinya ya. Enggak, ini belum ya. Tuh kan. Ini seperti yang aku pikirkan guys. Kalau misalnya dia nembak dua kali, pelurunya kok cuma satu yang ketembak ya. My lone friend, luar biasa temanku. Oke. Apa nih? Hah, aku pengen ngomong kalau Susan Chicken Allergy. What the fuck is it? Apa itu? Nggak ngerti. Tapi conjuring trick amount to nothing more than inexcusable petit forgery. Apaan anjir itu? Apa? Oke, hipotesa apa dugaan kamu itu so ostensibly credibly cannot, sangat tidak mungkin ya, and will not stand, dan tidak akan bisa dilanjutkan ya hipotesa kamu. Karena you see, ini ada kesalahan fatal dalam kata-kata kamu sebelumnya. Ayo lo. Do you mean to tell me, apakah kamu pengen kasih tahu aku you are unaware, kamu gak sadar apa kesalahan dari pendapat kamu sebelumnya? Ngomong apa anjir? Fatal flaw, my friend argument is really very simple, sangat mudah untuk dimengerti ya. Assuming, anggap ya, you are not to dim-witted count bullet. Kamu nggak menghitung jumlah peluru ya? Apa itu? Menghitung peluru? Oh dia menyadarinya ya. Oh Iris sudah sadar juga ya, nggak sadar cuma si Naruhodo guys. Oke guys, Council. Yes sir. Tell me the court. Berapa bullet yang ditemukan di TKP? 2 sir, 2 bullet. Benar sekali. Yang pertama mengenai si korban di belakang ya. Dan yang kedua itu menembak si Helloxom yang datang ke TKP. Benar sekali. The defense presented picture, menunjukkan foto ya, the second bullet. Oke, ini benar ya. Ini yang kena Helloxom ya, Helloxom. You're all sip. Kamu mengerti banget ya. Dan terlebih lagi kita tahu ya, ada 2 tembakan dalam kejadian itu. Yang pertama punya Winnie Bang, pistolnya. Yang kedua punya Skulin bersaudara. Bukti ini menunjukkan kalau misalnya single bullet ditembak di setiap gun ya. Ayo lo. Now dan teman gua, kamu ngomong ke sendiri kalau di pengadilan kalau mereka berdua ini menembak Helloxom ya di depan mata kamu. Yes, benar sekali ya. Oh my god. Oh iya, gue sadar. Cuma Naruhodo kan? Yang sadar cuma Naruhodo guys. Exactly, benar sekali ya. Yes, Nippon street performer presented ostensibly credible argument.
It was nothing. Ya trik, nggak ada harapan lagi ya. Kasihan Naruhodo. Oke, order. Wede. Pray forgive. Wah, no. Lord Franzik. Tapi pengadilan ini butuh membuka mata lagi ya. The accused tertuduh Gina Lestrade itu bukan wanita biasa saja. Dilihat dari penampilan yang muda, she can regrettably no longer described as a juvenile. No, the person in the dock far more law-abiding citizen. Oh no, what? She has a past riddled with a criminal conduct. Waduh, masa lalunya diungkit-ungkit. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja. Ini soalnya dibawa, dia bakalan bahas tema lain. Seenggaknya kita tahu ya, Naruhodo tadi pendapatnya masih ada yang bolong ya. Dengan jumlah pistol, peluru, ya pistolnya yang ditembakin. Oke, thank you guys udah nonton. Kita sampai sini dulu. Gue save lagi buat jaga-jaga. Kita bakalan lanjutin di episode selanjutnya. Bye-bye.